Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di Sisa TV bersama dengan dua dai berbagi. Dan juga salawat serta salam tak henti-hentinya kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik itu jamaah Zoomiyah maupun yang telah hadir di Majelis Kopi Duk. Mari kita awali kajian kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya dan juga melimpahkan rahmat kepada kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema. Ya, tema kita ini tentang sesuatu yang mungkin pernah kita dengar, saya kira ya, tentang jati diri nih, sering membangun jati diri manusia. Nah, namun terkadang mungkin kita itu agak bertanya sebenarnya jati diri itu apa sih? Ya, jati diri manusia, jati diri bangsa. Apa kemudian kaitannya dengan karakter, kemudian dengan sifat. Nah, di mana posisinya dan apakah memang kemudian kita perlu untuk memiliki jati diri sebagai seorang manusia dan kemudian jati diri sebagai seorang muslim gitu. Nah, sehingga kalau yang namanya jati diri itu kan kalau kita bicara sebagai seorang muslim harusnya jati diri atau identitasnya ini akan terlihat begitu. Nah, untuk itu mari sama-sama kita akan menggali ya apa jati diri kita ini sebagai seorang muslim. Nah, untuk mengawalinya kita akan dengarkan terlebih dahulu ya lantunan surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان Allah. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Zumia yang sudah mengikuti acara ini dan juga jamaah Kopi Uduk. Ketika kita berbicara mengenai jati diri, ini saya ingin sekedar membacakan, ini saya kutip dari biasa lah ya, dari Google gitu. Dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jati diri adalah ciri-ciri atau gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa pula berarti identitas. Nah, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam, ya, atau spiritualitas. Kemudian jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita. Nah, ini bagian yang penting ya. Jati diri itu ada dalam diri kita yang meliputi karakter, sifat, kemudian watak dan kepribadiannya. Bisa dibilang jati diri adalah segala hal tentang diri kita dengan proses yang panjang dan penuh lika-liku. Ya, jati diri secara alami akan ada di dalam diri kita, baik itu saat usia muda maupun usia tua. Nah, itu secara definitif gitu. Nah, kalau kita bertanya,
ya sebagai bangsa ya, sebagai warga bangsa Indonesia, kalau kita ditanya jati diri kita itu apa sih? Ya jati diri kita itu adalah Pancasila gitu cerminannya. Jadi ketika orang Indonesia gitu yang memiliki jati diri itu sikapnya mencerminkan 5 hal tadi, 5 hal. Sila kelima, mulai dari orang yang berketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemudian dia memiliki jiwa persatuan, kemudian yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya orang yang bijaksana, dan terakhir adalah karakter memiliki keadilan sosial. Nah, dari kelima ini kita akan bertanya-tanya nih ya, kalau sebagai bangsa, apakah betul gitu loh orang-orang ataupun masyarakat Indonesia ini memiliki kelima jati diri tadi gitu, dengan kondisi yang kita lihat pada saat ini. Nah, ini adalah jati diri apabila dikaitkan dengan kita sebagai warga masyarakat gitu atau warga negara. Nah, bagaimana kemudian kita melihat diri kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman gitu. Nah, yang dimaksud dengan jati diri itu apa? Ada hal yang menarik yang saya baca, sebenarnya jati diri itu berangkat sebenarnya dari 3 pertanyaan mendasar gitu. Yang pertama, siapa diri Anda? Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang akan Anda lakukan? Yang ketiga, kemana Anda akan pergi? Nah, 3 pertanyaan inilah yang kemudian menjadi dasar seseorang. Ini dari satu tulisan saya lihat, saya baca gitu, yang kemudian orang itu akan membangun memiliki orientasi jati dirinya ya ketika dia mampu menjawab 3 pertanyaan tadi gitu. Nah, bagaimana kemudian ya menjawab atau merefleksikannya dalam kehidupan? Ya, jadi kalau orang bilang, lu punya jati diri gak sih? Ada dong gitu. Kemudian apa sebenarnya? Kalau tadi kan saya sudah sampaikan, kalau jati diri sebagai seorang warga negara itu jelas indikatornya kita lihat adalah Pancasila gitu. Nah, sekarang jati diri sebagai seorang muslim itu yang mana sebenarnya? Ya, jati diri kita nih sebagai seorang yang mengakunya beriman itu yang mana? Nah, ini yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, apalagi tadi dari bacaan sedikit yang saya baca itu bahwa 3 pertanyaan ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan dasar gitu, yang dijawab dengan beberapa surat sih, beberapa ayat gitu kan. Pertama tentang proses kejadian manusia, as-sajadah, bahwa manusia itu berasal dari tanah. Kemudian juga pertanyaan kedua itu manusia ini diciptakan untuk beribadah, dan yang ketiga manusia ini akan kembali kepada Allah. Nah, cuman kan kemudian kita masih bingung sebenarnya bagaimana kemudian mengimplementasikan atau merefleksikan jati diri ini dari 3 pertanyaan tersebut. Nah, saya pikir ini mungkin yang akan disampaikan oleh guru kita ya, bagaimana kemudian kita melihat ya seorang muslim ini dikatakan bahwa dia memang memiliki jati diri sebagai seorang muslim. Oke, kita akan mulai, silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidi wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Zumia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, dan semua jamaah majelis Kopi Uduk yang ada di majelis, mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia
Karunia yang terbesar itu 4, 3 yang kadang tidak terlihat, 1 yang kadang sering menjadi ukuran. Pertama sehat, kedua hidayah rajin beribadah, 3 punya keturunan atau anak-anak yang soleh, keempat yaitu karunia rezeki. 1 ini dikejar-kejar, kadang sampai lupa yang 3. Padahal 3 itu yang lebih besar. Kalau yang 1 nomor 4 itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi itulah kita. Makanya kita nggak berhenti ngaji dalam rangka supaya untuk terus mengokohkan semua apa yang telah Allah berikan dan kita tumpahkan dalam amal ibadah. Tema kita membangun jati diri. Tadi sudah sampaikan secara etimologi ya, bahwa jati diri ini berkaitan dengan sifat ya. Sementara sifat itu kalau nempelnya di Allah maka menjadi kekal. Tapi kalau sifat itu nempelnya di manusia itu bisa berubah. Ya, seperti kalimat dia mah pemalu sifatnya. Ya malu karena ada yang bikin malu. Kalau nggak ada yang bikin malu, ngapain dia malu? Pemarah dia mah, sesekali aja marah. Ya berbeda orang yang memang dia punya karakter. Karakter sifat itu berbeda. Nah jati diri ini banyak dipengaruhi oleh sifat. Tetapi karena sebab bertahun-tahun sifat itu diulang-ulang, akhirnya menjadi karakter gitu. Dan kita ngomongin jati diri, saya tanya lagi bapak-bapak, di usia begini kira-kira terlambat apa enggak gitu. Karena jati diri itu ya semua materi info yang saya terima itu memang dari kecil. Ya ternyata belum selesai. Ternyata ada. Ya masih banyak kesempatan. Ya sampai disebutkan the life is beginning from 40, bahwa orang tuh jelang 40 tuh memang harus bersiap-siap. Berarti dari situ prinsipnya adalah manusia masih bisa berubah. Entah itu merubah dirinya sendiri, ya innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, atau Allah memberikan taufik hidayah taufik yang langsung Allah betot juga berubah langsung tanpa syarat. Nah, ini tentunya dipengaruhi oleh dari kita perulangan dari kita kecil sampai kita remaja. Makanya saya sering sampaikan kan, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh seorang manusia itu saling bergantung kepada siapa yang memberi pengaruh. Pendidik itu ada banyak. Waktu kita kecil, ibu, lingkungan, dan sekolah atau pendidikan formal. Siapa yang paling pertama? Ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama. Ibu adalah spidolnya. Bagaimana anak bergantung ibunya. Meskipun kadang bapak suka ngaku-ngaku. Kalau anaknya salah, gimana sih anakmu? Kalau anaknya bagus, anak siapa dulu kan gitu. Bener gak kira? Ya ini ego kecil lah, ya, harus diakui, ya, kebanggaan. Ya. Ternyata saya pernah menyampaikan lah, kenapa seorang tua itu harus tahu bagaimana cara mendidik anak. Sampai dalam pendidikan parenting itu disebutkan ada the golden age. Ya kalau Ustadz Guswar kan the golden moment. The golden age adalah umur emas. Umur emas itu kapan? Umur anak umur 6 sampai 7, Pak. Ya, 6-7 tahun. Itu nggak usah diajarin. Cukup kita berperilaku, dicontohin, dia niru. Nah, ternyata tidak hanya itu. Di usia pertama sampai sekian tuh ada jenjang-jenjangnya. Ini saya ulang nggak apa-apa, ya, supaya ngingat bahwa ternyata ada pencarian jati diri juga di usia manusia gitu. Nah, saya ulang dari pertama, anak umur 1 tahun, 2 tahun namanya bayi, bahasa Arabnya sobiun. Umur 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun. Kalau banyak atfal, makanya TK Raudhatul Atfal. Anak-anak kelas A, kelas B, umur ya 3 sampai 5 tahun. 6-7 tahun itu the golden age. Umur emas. Anak setahun umur 2 tahun itu nggak bisa dicontohin, nggak bisa diajarin. Ya, dia namanya apa? Diseselin, disuapi.
Ya dipaksa, makanannya dipaksa, caranya gitu kan. Umur setahun 2 tahun tuh, nang ning nong ning nang ning. Kemudian disusui, diasi, wa fisolu fi amain umur 2 tahun baru setelah itu diajari. Umur 3 tahun sampai 5 tahun diajari. Dengan ucapan, dengan gerak ya, digiring. Nah sini tuh 3-5 tahun. Umur 6 tahun tuh nggak usah. Ya, cukup kita ngomong nih orang tua, kemudian melakukan apa akan ditiru oleh anak tuh. Umur 7 tahun, 8 tahun di masa setahun itu namanya mumayyiz, orangnya kerjaannya tamyiz. Ya. Adjektifnya tamyiz. Udah mulai tahu mana enak mana enggak. Umur 8 9 itu namanya amrod. Udah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. Umur 10 sampai 15 namanya baligun. Balik udah mulai tahu mana yang halal haram, hak dan batil. Nah, 15 sampai 19 tuh itu fata namanya. Di sini disebut masa pencarian jati diri. Oh, udah lewat banget ya. Itu makanya tadi nanya kan, kira-kira masih terlambat enggak nih temanya ini gitu kan. Pencarian jati diri karena belum kebentuk dan dia sedang mencari bentuk. Umur 19 sampai 40 tuh namanya rojulun atau nisaun, orang dewasa. Ada 2 peristiwa besar di usia itu. Umur 25 Allah menyempurnakan akal, umur 40 Allah menyempurnakan hati. Menyempurnakan akal lewat umur itu kita agak terlambat tuh belajar. Umur 40 itu menyempurnakan hati. Hati sebelum umur 40 orang tuh belum ajeg, belum jejek, belum kokoh, masih pelintan. Umur 40 barulah dia dewasa. Artinya kokoh pikirannya, kokoh juga ya segala macamnya. Makanya patokannya orang itu di kehidupan umur 40. Umur 40 sampai 55 itu namanya syaikhun. Ya, orang tua. Artinya tua. Ya. Umur 55 ke sana namanya syaikhul haram. Tua renta. Ada di mana kita? Nah, kalau tadi usia jati diri umur berapa tuh? 15 sampai 19 itu namanya disebut fata laki-laki. Kalau perempuan fatayat. Makanya fatayat NU. Ya kan? Remaja. Jadi pencarian jati diri itu remaja. Nah sekarang kita ini sudah terbentuk. Sudah ada jati diri. Saya kalau disuruh ngabsen, ini bukan namanya gibah. Ustadz, menurut Ustadz bagaimana RW Acong itu? Saya bisa gambarkan. Ya. Pegangan hidup. Gambarkan beliau. Ini cerita baiknya. Beliau orangnya ini. Itu jati diri itu. Kenapa? Ya karena yang terlihat. Ya, yang terlihat. Pak Oim orang gimana? Pak Oim begini, Pak Andri begini. Saya bisa gambarkan. Itu secuil jati diri. Karena apa? Karena sudah dibentuk waktu usia 15 sampai 19. Selama dulu nyari. Kan ada juga yang gak nyari. Yang jelas yang terlihat anak muda saat itu anak-anak SMA. Itu kan pengennya kan suatu yang baru dia. Dia mencari lah. Pokoknya ada challenge gitu kan. Mana dia dicari sampai ngebentuk. Dan itu tidak disengaja. Andaikan kita mengerti kehidupan pengertiannya seperti sekarang, tetapi usianya kita waktu umur 15, mungkin kita juga kayaknya kebentuknya nggak kayak gini ya. Bener nggak? Kira-kira milih nggak? Iya, saya yakin Ustadz Guswar juga kalau tahu mengerti bahwa jati diri itu harus dicari di usia remaja, mungkin beliau juga pengennya nggak mau begini, pengennya lebih baik. Saya juga lebih baik. Ya, pengen Pak Ohim seperti saya, bener nggak? Ya, contoh ini artinya saya juga pengen seperti orang yang di atasnya terus lebih baik, dan itu lumrah karena pengen setiap kita tuh pengen lebih baik. Makanya pencarian jati diri itu ada yang bersifat permanen seperti tadi, ada yang bersifat memang terus berkaitan dengan perubahan karena ayatnya jelas. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak merubah sampai manusia itu merubah sendiri, dan itu nggak ada urusannya dengan umur. Sampai pun orang 1 hari sebelum mati, dia tahu kalau tidak ada kesempatan hidup, dia pasti akan merubah dirinya, jati dirinya, sifatnya, semuanya dalam rangka supaya lebih baik. Ya, yang baik dijaga, terus dia mencari yang lebih baik. Al-hifdzu bil qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang sudah baik, yang sudah lampau, dan mengambil sesuatu yang lebih baik, yang terbaru. Itulah ya buat kita. Maka saya tulis tuh ya. Nah, selain kita sebagai muslim, kita juga sebagai warga negara. Ya.
Dalam Muslim rukunnya apa sebagai orang Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ulangi, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian sebagai warga negara, tadi sila yang 5, Pancasila. Ya, sila 1 sampai ke 5 itu pengejawantahan daripada rukun Islam dan rukun iman. Artinya dari rukun Islam dan dari rukun iman itu, kalau seandainya memang Allah andaikan usia kita tetap nih 60, 55, sekarang lah usia sekarang. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk membentuk diri lagi, maka tidak akan jauh patokannya adalah rukun Islam dan Pancasila itu sendiri. Wah. Gitu. Nah, kemudian saya tulis di sini. Ya, memang layarnya harus ada di sini nih. Bang, coba akan keluarin, Bang. Ayo. Tadi Ustadz Guswar bilang kan, ya mengenal diri. Ya. Kemudian mau kemana, bagaimana diri dan juga mau kemana. Nah, ini kan, nah, saya lihat nih. Membangun jati diri di masa muda. Ke bawah, Bang. Ada 2 halaman saya buat. Membangun jati diri di masa senja. Nah, ini pilihan. Ini belakang ini yang seru. Membangun jati diri. Ini seperti debat presiden kemarin. Berarti masih ada peluang ya? Masih ada. Iya, kira-kira mau pilih A tentang pertahanan apa tentang jati diri? Ini saya bapak nggak ada yang layarnya di sana ya? Oke, kita mulai dari yang masa muda dulu. Ya, lihat masa muda. Ini ada berapa poin nih masa muda? Atas lagi. Oke. 1, pengenalan diri. Dalilnya man arofa nafsah fakot arofa robbah. Tanggung jawab pribadi. Nah, anak muda harus tahu diri, saya ini siapa. Kemudian dia punya tanggung jawab. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian yang 3, penerimaan diri. Ini sifat qanaah, orang yang menerima. Ya, apa yang sudah dia terima. Anak muda ini dia harus menerima kalau dia ini sebagai siapa, orang tuanya bagaimana. Tapi jangan lupa, ada nomor 4, pembangunan skill dan potensi. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbul mu'minal qawiyya minal mu'minid dhaif. Allah mencintai orang beriman yang kuat daripada orang beriman lemah. Kuat apanya? Ekonominya, fisiknya, ibadahnya, geraknya, kemauannya, cita-citanya, niatnya, kemudian skillnya, potensinya. Ketimbang orang yang lemah pikirannya, lemah syahwatnya, semuanya lemah kan? Ya, lemah. Lebih dicintai oleh Allah yang kuat. Nah, makanya kita disuruh yang kuat, ya, terutama kuat ibadah, kuat ekonomi juga kuat fisiknya. Terus nomor 5, hubungan dengan orang lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, harus membina itu. Anak muda itu ya, mereka punya keinginan untuk banyak mengenal orang. Tapi dengan warning, nomor 6, pengaruh lingkungan. Su'ul khuluqi yu'di. Harus yang baik-baik, karena yang buruk tuh cepat nularnya. Lihat yang 7, optimisme dan ketahanan. Dia punya benteng sendiri. Benteng untuk bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak baik. Ya, maka dicarilah lingkungan yang baik-baik. Ya. Kemudian yang ke-8, refleksi diri. Refleksi diri ini apa? Hasibu an qabla an tuhasabu. Ya, mengingat-ingat, hitung-hitung, tadabur. Tadabur tuh tadabbaro ya, tadabbaru, tadabburon fau, tadabbur wa dzaka mutadabbir. Asal katanya dubur. Tadabur berarti nengok ke belakang. Orang yang bertadabur berarti nengok ke belakang. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya berikan kepada Allah, apa yang sudah saya lakukan untuk negara, apa yang sudah saya perjuangkan untuk Islam, apa yang sudah saya lakukan untuk keluarga saya. Itu tadabur sambil ngitung-ngitung, ya, refleksi diri. Jadi nggak hanya healing. Kita kan kalau refleksi itu healing, sementara healing itu kan buat orang yang sakit. Nah, mungkin bisa jadi orang yang healing itu dia nggak sakit, tapi sakit jiwanya. Kenapa? Dikit-dikit healing. Kemudian yang ke-9, pentingnya etika dan integrasi. Ya, lu yuladul mar'u aliman, la yuladul mar'u aliman, manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim, ya. Bahkan disebutkan al mar'u bin nasabi bil adabi la bin nasabi. Orang itu bergantung pada adab, ya, bukan karena nasab. Ya, adab bernasab. Ternyata beradab pun nasab makin kuat lagi. Nah, tuh
Pentingnya etika dan integritas, tanggung jawab, totalitas. Kemudian yang ke-10, visi. Untuk apa dia harus memiliki judul dalam dirinya? Kan buku ada judulnya, benar nggak? Ya, kemudian ceramah ada judulnya. Manusia kita juga ada judulnya ternyata. Kita bisa ngasih judul nggak kepada seorang Ustadz Guswar? Bisa. Ustadz Guswar itu kalau pekerjaannya sebagai host, kemudian juga entrepreneur apa segala macam. Tapi kita ngasih judul, orangnya begini, gini, gini. Itu judul namanya. Ya, terlepas daripada karakter. Ya, tuh visi. Kita kenapa harus mempunyai jati diri? Supaya kita tahu kita asalnya apa, asalnya bagaimana, harusnya mau kemana. Nanti baru misi, supaya kita bisa membangun gerakan-gerakan, membangun potensi-potensi untuk menguatkan visi itu sendiri. Nah itu buat generasi muda. Sekarang untuk generasi tuanya, nah generasi tua, usia senja lah. Buat kita ini kira-kira masih bisa nggak ngebentuk jati diri? Masih dong. Saya tadi bilang 1 hari sebelum orang wafat masih bisa dia berubah. Ya, tadi yang sudah kita lakukan kemarin, al-hifzu bil qadimis soleh. Yang baik-baik yang dulu tetap dijaga. Nah terus kita ngerasa ada nggak yang kurang-kurang dari diri kita? Halo? Ada nggak? Berarti al-ahdu bil jadidil aslah. Kita harus mengambil sesuatu yang lebih baik. Nah caranya tadi membangun jati diri di masa senja. Masa senja tuh emang umur 60? Enggak, dari umur 40 Pak. Kita berarti. Saya waktu umur 18 tahun ngelihat bapak-bapak umur 40 tahun itu tua banget. Bener. Bapak tua banget. Gak terasa sekarang sudah melewati 10 tahun dari masa yang saya lihat itu. Apa gak tahu diri ini kok masih ngerasa belum tua gitu kan. Masih aja terus naik motor segala macam. Jadi dulu nggak, ternyata 40 tadi tuh patokan. Orang kalau sudah umur 40 tuh harusnya sudah mikirnya arahnya ke akhirat Pak. Ya. Terus bagaimana kita? Dan apa yang membuat kita masih bisa dimaklumi saat ini? Silakanlah lelaguan kasarnya. Selama kita masih sholat, masih ngaji, dekat ulama, maka lain-lainnya itu insya Allah masih aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya baca dulu lagi nih. Nah, kalau tadi pengenalan diri di masa muda, kalau di usia senja, udah lama kenal diri sendiri. Bahkan bapak-bapak ada yang bosan sama dirinya sendiri. Saya aja bosan sama diri sendiri, bukan berarti tidak bersyukur karunia. Ya Allah, kapan ya soleh? Bener gak? Saya kalau doa begini, ya Allah, solehkan diriku ya Allah. Capek berbuat maksiat, sekali berbuat maksiat kau uji lagi dengan musibah. Pengen soleh, pengen baik, pengen jadi suami soleh, pengen jadi anak yang soleh bagi orang tua, pengen jadi guru yang soleh bagi jamaah, pengen soleh bagi umat. Terus ada nangis gitu. Ternyata nomor 1, kalau yang tadi masa muda, pencari jati diri adalah mengenal diri. Nomor 1 ternyata di usia senja, takwa dan ketaatan kepada Allah adalah nomor 1 untuk membentuk dan memperbaiki jati diri. Takwa, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kau dimanapun berada dengan sebenar-benar takwa. Kemudian yang kedua, kunci tadi sebagai uswah, yaitu belajar Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah kita belajar nggak di sini? Belajar nggak? Alhamdulillah. Yang ketiga, sholat dan ibadah lainnya. Sholat nggak kita? Ngaji nggak? Nah, bahkan kita sudah tambahin tuh, ya. Sudah malam kelima sekarang nih. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, akhlak mulia. Udah mulai nggak kita mencoba untuk lebih baik daripada sebelum kita kumpul di majlis-majlis di sana atau di sini? Merasa nggak beberapa tahun ini kita alhamdulillah lebih baik? Alhamdulillah. Beneran nih? Iya. Dalam hal ini kalau ditanya jangan tahu, aduh, iya alhamdulillah. Bapak yang ngerasain. Yang kelima, kesadaran sosial. Yang jelas Bapak ngerasa bahwa kita sangat menghargai sekarang, sehingga akhirnya sifat-sifat buruk itu dibuang. Iri, dengki, hasud, ujub, takabur. Nah, inilah membentuk jati diri. Ya. Yang keenam, pengendalian diri. Ya. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsa idul ghadab. Artinya mampu. Di sini mengendalikan hawa nafsu, amarah, lawamah yang menghancurkan. Leher ke atas nafsu menghancurkan. Perut ke bawah nafsu untuk mencari yang nikmat dan enak-enak. Ya, jadi orang pengen
menghancurkan orang itu leher ke atas. Ya. Tapi kalau misalnya yang nikmat-nikmat, nah itu perut ke bawah. Makanya diminta oleh Allah tuh terus adanya nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang yang ketujuh, kepemimpinan adil. Ayyuhalladzina amanu antu adul amanah. Setiap kita mencoba untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai suami, sebagai pimpinan keluarga, sebagai anak, sebagai RT, sebagai RW. Nah, ini kepemimpinan adil. Sultanun adil, pemimpin adil. Setiap kita pemimpin bukan? Iya, kullukum ra'in. Kemudian yang 8, berpikir positif. Harus selalu di usia ini kita ini banyak baik sangka. Ana inda zon abdibi. Saya bergantung sangkaan hambaku, kata Allah. Hambaku berprasangka baik, ya, menyangka positif, insya Allah aku baik. Baik, aku akan baik. Buruk juga aku akan buruk, kata Allah. Sampai disebutkan pikiranmu adalah takdirmu. Jadi kalau kita pengen takdir kita baik, maka pikirannya harus baik. Yang sekarang lagi, aduh gimana, buang. Ya, ini akan membentuk. Semua yang tadi disebutkan nih, sampai saya selesaikan dulu. Menghargai ilmu pengetahuan berarti apa yang kita lakukan adalah ngaji. Setelah dapat ilmu, cepat tumpahkan, dipelihara ilmu terus, berputar di lingkaran ilmu. Bersama guru, bersama sahabat, alhamdulillah ada di sini, ada di komplek masing-masing, ya dimanapun majelisnya. Ya, menghargai ilmu tersebut adalah artinya berkesinambungan dalam istiqomahnya. Yang 10, tawakal dan ridho. Tawakalnya pasrah semua hasil kepada Allah, ridhonya menerima sebuah ketentuan Allah. Nah, ketika 10 ini ya kita lakukan secara bersama, maka insya Allah kita masih membentuk bisa jati diri yang lebih baik apa yang sudah kita lakukan selama ini, insya Allah gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya penjelasan guru kita ya Kimo, bahwa periode kalau dibagi jadi 2 periode kan tadi ya, masa muda dan ketika orang sudah usia senja. Nah, ini memiliki perbedaan gitu. Dimana kalau di usia muda itu kalau kita lihat proses pencarian jati dirinya lebih bagaimana dia kesadaran untuk membentuk gitu. Nah, kalau di tua itu sebenarnya kesadaran untuk merubah gitu. Merubah itu maksudnya bagaimana mencoba untuk melihat ke dalam, ya introspeksi, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau masa muda dulu itu lebih kepada pembelajaran diri, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Dan ternyata begitu di saat tua, apa yang dulu kita lakukan saya harus begini, sekarang rasanya gimana Pak? Mungkin ada pertanyaan, kok saya begini gitu pertanyaannya. Nah, jadi memang apa yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya adalah apa yang kita lakukan dulu. Nah, kemudian apakah ini menjadi sesuatu yang stagnan? Ternyata tidak. Ya, kalau tadi di awal seolah-olah kita pesimis kan, udah tua lo ngapain lagi sih ngomong jati diri. Ya, ternyata jati diri itu masih perlu dicari, dan bahkan Fir'aun sendiri baru menyadarinya ketika dia ajalnya sudah di kerongkongan, tapi udah terlambat gitu. Nah, mumpung artinya kita di sini semua kita masuk pada usia tua renta tadi Kimo ya. Ya 40 tahun ke atas, 40. Nah, apa yang kita lakukan pada saat ini sebenarnya dalam proses tetap mencari jati diri, Pak. Cuman berbeda. Apa yang kita inginkan pada saat ini itu berbeda dengan jati diri yang kita inginkan pada saat kita usia muda. Nah, terus bagaimana? Apakah kemudian semangatnya juga berbeda? Ketika muda kan selalu menggebu-gebu. Kalau ingin sesuatu, kalau belum tercapai rasanya nggak habis-habis kita terus berusaha. Pertanyaannya gitu, bagaimana dengan usia senja? Apakah energi yang dulu kemudian yang kita yang pernah kita lakukan kemudian sekarang menghilang? Kemudian kita membenarkan diri kita, ya udahlah gue udah tua ini, wajar kalau nggak punya semangat lagi, wajar ya udahlah seadanya aja. Nah, tapi ada hal-hal positif.
Mungkin kalau kita lihat, tarik ke belakang Pak, pada saat kita usia muda mungkin nggak kita ngumpul kayak begini. Ngumpul juga, cuma tempatnya di mana gitu. Nah, ini kan ada tadi sebuah kesadaran untuk bersosialisasi, kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosial salah satunya adalah juga kesadaran ngumpul nih. Makanya kemarin hebat banget begitu Ki mau menyampaikan kita mau menjalankan amalan bareng nih. Saya bilang 40 hari ngejalanin kayak begini nih. Ya kan, dan itu dibimbing oleh guru kita. Beliau yang ngajarin, beliau juga ngejalanin. Saya tadinya mau nitip ke beliau Pak. Iya. Saya sih waktu itu nerima waktu beliau nitip. Nanti kalau hasil kasih sedikit aja. Dan ini sungguh sangat luar biasa gitu loh. Tekadnya. Nah, sebenarnya tekad untuk beribadah yang kita lakukan menurut pandangan saya itu sama ketika usia muda ingin mendapat sesuatu. Bedanya adalah dari pengalaman hidup, kemudian kita merasakan kok ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Nah, di usia kemudian senja ini ada harapan-harapan juga yang sebenarnya masih ingin untuk dicapai. Tapi mungkin kita malu kalau untuk melakukan itu hanya dengan kerja, betul nggak Pak? Nggak mungkin bisa sejak gini, nggak mungkin kan ikut training motivasi. Jadi Bapak ini harus menjalankan apa gitu. Rasanya tidak seperti itu lagi. Tapi kemudian itu dikonversi. Saya melihat semangatnya tetap ada. Cuman semangat ini dikonversi dalam bentuk itu tadi, semangat untuk menjalankan ibadah. Sebenarnya tetap ada Pak, jadi tidak hilang. Karena makanya kalau saya kurang setuju orang mengatakan bahwa ketika orang itu sudah usia senja baru dia datang ke masjid, mau datang ke ini. Loh, dengan dia mau, sebenarnya ini adalah sebuah keinginan yang sebenarnya sama ketika dia masih muda ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan, cuma orientasinya itu yang beda. Kalau secara fisik jelas ya Pak ya, artinya ada penurunan secara fisik itu wajar. Tapi yang namanya mental, yang namanya semangat, ini kan tidak terlihat Pak. Semangat ini tetap ada. Makanya orang bilang boleh usia kita tua, tapi semangat tetap muda. Kalau boleh dibahasakan lebih baik lagi, justru semangat kalimatnya bukan tetap ada, semangat harus lebih besar lagi. Nah, hanya orientasinya yang memang dirubah. Saya suka bilang kalau sama kawan-kawan yang suka bisnis itu, ketika kau mengalami sesuatu, ya jangan kau rubah tujuan, tapi yang kau rubah adalah caranya. Gitu. Ketika kita mau pergi ke Surabaya, ada kendala lewat Pantura. Kira-kira batal ke Surabayanya apa kita cari jalan lain kan gitu. Nah, umur jalan ke depan. Kalau acara bisa batal, udahlah nggak usah Surabaya, nitip aja lah kalau mau kondangan. Tapi kan perjalanan hidup kan nggak bisa. Udahlah saya nggak mau menuju tua, saya mau muda lagi menuju bayi, nggak bisa. Jalan terus. Nah, ketika tujuannya itu sudah paten, kemudian kita melihat bahwa ada sisi yang kita ketahui semakin hari semakin kita paham bahwa yang dicari oleh manusia apa dan yang diinginkan oleh Allah itu apa, mulai nyetel arahnya ke sana, maka harusnya semangat itu harus lebih besar, bukan tetap ada. Ya, apalagi kalau orientasinya sudah mengarah ke kanan, ya dengan jaminan-jaminan ridho, berkah, surga dan segala macamnya, harusnya lebih kencang lagi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan perniagaan yang menyelamatkanmu dari azab neraka yang pedih? Apa perniagaannya? Apa jual seblak? Bukan, ada yang lebih hebat itu. Perniagaan dengan Allah adalah menghibahkan hidup, waktu, tenaga, pikiranmu untuk urusan akhirat, urusan Allah. Bahkan sehatmu, melek matamu, tenagamu Allah yang kasih. Kau cuma membesarkan semangat dan mau, kemudian dilimpahkan pada urusan Allah, itu pun semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya, kekuatan niatnya, cara yang baiknya, tujuan yang benarnya, itu adalah perniagaan yang diridhoi oleh Allah dan dijauhkan dari neraka. Apa perniagaannya? Ya tadi dalam rukun Islam, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji,
kemudian berbuat baik sama orang tua, berbuat baik kepada manusia, berakhlak kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada manusia, kepada semesta alam, kemudian mampu menjaga hati, tumpah dalam latihannya bersedekah, itu adalah perniagaan yang menyelamatkan dari api neraka, yang kita menyebutnya dalam bahasa umum adalah amal soleh. Amal soleh, akhirnya orang nanti deh kalau udah tua. Kemudian diganti lagi lah dengan kalimat tijaroh, perniagaan. Sebab kalau orang dibilang amal soleh kayaknya nggak kelihatan. Kalau tijaroh udah perbisnisan, perniagaan, orang lebih tertarik. Ternyata isinya sama. Bahkan hadiahnya, keuntungannya adalah ya lebih besar. Ya, baca Quran pahalanya bagaimana, bersedekah pahalanya bagaimana. Nah ini sudah dilakukan. Jadi orientasi kita yang dirubah, semangatnya malah tidak boleh sekedar ada, harus lebih besar lagi. Kalaupun ada orang yang melemah karena memang kita kaitannya dengan fisik, maka yang dicari Allah silakan cari dunia, tapi jangan lupa kau iringi dengan urusan akhirat. Karena apa? Kalau tidak diiringi dengan urusan akhirat, nanti ujungnya adalah dua, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Sangat amat mencintai dunia, kemudian membenci kematian. Cek hati kita masing-masing. Kalau kita rasa-rasa udah mulai takut dengan mati, berarti ada sekecil zarroh dalam hati kita hubud dunia. Tapi kalau misalnya ternyata ya udah waktunya mati, ya matilah. Saya mati tidak takut, yang saya takutkan apa yang saya hadapi setelah mati. Kemudian dia mencoba belok ke kanan, mencari apa yang sudah tadi disampaikan. Tanpa mencari jati diri di usia senja saja, kita memang harusnya arahnya ke kanan. Apalagi ternyata Ustadz Guswar meminta tema seperti ini, berarti kita akan membuat spek dalam diri kita. Ini mobil speknya apa nih? Oh, kekuatannya sekian ini. Jati diri ini spek. Kumpulan daripada sifat, karakter, akhlak, kemudian apa lagi? Ya semua lah yang berkaitan diri kita. Ya jati diri spek. Kira-kira mobil, kendaraan, benda, item sesuatu lah yang lebih mahal, speknya yang memang unik, lebih hebat, atau spek yang kendaraan yang murah, Pak? Pasti yang lebih mahal, yang punya derajat di hadapan orang. Maka buatlah ya spek pada diri kita itu mencari jati diri dengan mahal, dan itu yang tadi sudah tertulis dalam catatan. Nah jadi Pak, kalau menganalogikan sederhana Pak, di usia tua, jangan kita menjadi barang rongsongat Pak. Jadikan diri kita di barang antik. Betul gak? Mobil yang antik dicari, bahkan bisa jadi mobil antik itu lebih mahal dari Tesla. Kenapa? Karena susah nyarinya lagi. Kenapa mobil antik itu mahal? Karena perjalanan tuh mobil, ya dia sudah menjalani kayak mobil peninggalan Bung Karno gitu. Kenapa orang berebut mau dapetin? Cuman atu-atunya Pak. Maka sekarang di usia kayak gini, jadikanlah diri kita ini antik. Yang dimaksud antik adalah bukan fisiknya, karena fisik kita ya. Yang antik itu berarti apa? Kualitas. Ada yang ngaku bener kayaknya gue antik nih. Ya kalau fisik kita kan kita saling sama tahu Pak, ya kan? Semakin bertambah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Siapa orang yang ditambah umurnya, dikurangi nikmatnya, nambah setahun, mata udah mulai ya ada kataraknya, nambah setahun lagi kuping mulai kurang dengar, nambah lagi 3 tahun kulit mulai kendur. Terus itu kan Allah udah sunatullah ya. Silakan fisiknya berubah, tetapi buatlah unik tadi seperti Ustadz Guswar bilang, antik ya unik dan antik. Ya, antik adalah yang antik apa? Sesuatu yang antik kan berarti kullu ma kathura rakhusa. Apa yang mahal itu biasanya sedikit. Yang sedikit itu siapa sih? Ya rubba qalilin. Biasanya orang yang memang kualitasnya berbeda. Dia main 2 dimensi dan lebih banyak dimensi bermain dalam dimensi akhiratnya gitu. Masya Allah. Gini Pak, gampang lagi saya kasih analogi. Mobil antik Pak, nggak mungkin diajak geber-geberan di jalan, betul nggak? Nggak ada mobil antik kemudian dipakai orang buat kebut-kebutan, nggak ada. Tapi mobil antik dipakai untuk apa coba? Nyantai. Mobil antik masih dilus-lus nggak? Masih. Jadi jangan dikira mobil orang antik. Atau bisa jadi pajangan juga.
Makanya, jadi ketika kita memposisikan diri kita golden momennya ini, jadi orang tua tuh Pak, bukan berarti kita sudah usia senja ini golden momennya selesai. Nah, saya mungkin pernah cerita ya, kenapa kemudian, terutama laki-laki nih Pak, ketika laki-laki itu pensiun, itu seolah-olah dunia itu runtuh. Dia lagi kerja gagah banget. Kenapa? Karena semua kehidupan di dalam rumah tangganya itu dipenuhi oleh dirinya. Tapi begitu sudah masa pensiun, sudah mulai tuh sakit-sakitan. Sakitnya bukan karena apa Pak, mikirin nanti bagaimana pensiun. Padahal pikirin nggak dipikirin, pensiun tetap jalan juga. Nah yang terjadi apa? Dia merasa dirinya tidak mampu lagi untuk membangun golden moment dalam hidupnya. Mohon maaf saya cerita sedikit dengan almarhum orang tua saya ya. Ketika dia sudah pensiun, apa yang terjadi? Setiap masakan yang ada di meja itu dia tidak mau sentuh sebelum anaknya semuanya menyentuh. Ini saya, ngerasain gimana gitu. Ya, saya sadar betul bahwa beliau ini benar-benar hanya menyidangkan, menyiapkan, dia tidak mau menyentuh itu. Karena apa? Dalam alam bawah sadarnya itu, ataupun dia rasakan, ini bukan dari hasil jerih payah saya ini. Ini adalah hasil dari anak saya, bukan saya lagi. Jadi rasanya saya itu tidak layak untuk kemudian menikmati apa yang ada itu, apalagi mendahuluinya. Bayangin sampai segitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah inilah perlu dorongan Pak. Ya enggak? Dorongan keluarga, dorongan anak yang mengatakan kemudian ayah, ya, ayah memang sekarang sudah pensiun, tapi ketahuilah bahwa anakmu sekarang seperti ini lantaran engkau sudah bekerja waktu itu dengan banting tulang. Persoalannya kemudian apakah anak kita memperlakukan seperti itu? Atau malah anak ini menambah beban dan tidak bisa menerima kehadiran orang tuanya karena mungkin dulu kita memiliki permasalahan dengan anak sendiri. Nah, inilah bagaimana kemudian kita merecovery dengan cara apa? Iman dan takwa. Karena kita akan nggak mungkin balik lagi ke dulu Pak. Nggak ada kata seandainya, bila mana, apabila. Itu semua adalah cerita-cerita yang tidak mungkin terjadi. Yang hanya bisa terjadi kalau kita sedang tidur dan mimpi Pak. Ya tapi begitu sadar, dunia nyata lagi. Ini yang harus kita hadapi, kenyataan. Ya, nah inilah ujiannya gitu. Apakah kemudian keluarga itu betul-betul menjadi keluarga yang mampu mendorong orang-orang yang sudah dianggap antik ini, ya, tetap berada dengan keantikannya, atau mereka tidak melihat sama sekali apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kenapa kemudian, makanya kenapa kalau ketika bicara ngaji itu sebenarnya tidak hanya separuh-separuh, suaminya ngaji, istrinya enggak, istri ngaji, suami enggak. Karena ketika bicara kayak begini, ya apalagi di usia senja, ya, ini perlu dukungan, dorongan dari keluarga. Nah sehingga orang yang sudah mengalami proses antik ini bukan lagi kemudian harus banting tulang mencari materi, tetapi lebih kepada apa? Meningkatkan ketakwaan. Karena ada sebuah keyakinan yang dulu mungkin tidak terfikirkan bahwa rezeki itu akan hadir dengan peningkatan ketakwaan. Allah, luar biasa. Iya, kalau ngelihat guru-guru itu bahkan mereka itu duduk aja. Duduk, kerjanya sholat, ngaji. Dan bapak-bapak nih di majelis kopi duduk itu sudah ada yang begitu kerjanya. Iya, benar kan? Ya, ngaji, sholat, kemudian santai, ngaji, sholat, santai sesekali ya di meja. Ada yang masang kiu-kiu, ya sudah nggak masalah, nikmat aja sudah gitu loh. Ya, dia sudah, karena yang jelas beberapa tahun ngaji, 10 tahun sebelum ketemu di majelis kopi duduk kan sudah ngaji di tempat lain. Ya, taraf derajatnya sudah berbeda kan ketenangannya. Ada nyempil dikit, ntar gimana nih sehari-harinya. Ternyata alhamdulillah running sampai sekarang. Ya anak-anak juga ngebantu kan yang udah punya menantu, benar nggak Pak? Ya ada juga simpenan, ada juga mainan. Simpenan apa nih? Ya, rendal jepit. Simpenan, tabungan, kemudian punya usaha, ada sampai jalan lah. Ya sekarang orientasi kita ini meskipun ada pengen cita-cita pengen punya mobil bagus, pengen nggak?
handphone bagus, tapi tidak sebesar, ya Allah saya ingin lebih memperbaiki kualitas ibadah dan kualitas ilmu saat ini. Benar nggak? Nah, itu berarti bahwa Bapak insya Allah ya dengan apa yang sudah dilakukan beberapa tahun ini ya akan lebih baik dan akan membentuk jati diri yang sesungguhnya. Nah, yang kurang-kurang dulu diperbaiki oleh kita, kemudian kita belum terlambat, anak-anak cucu kita kan masih muda, kita bisa tumpahkan kepada anak kita. Nah, kamu yang bagus lanjutkan, jangan begini, bapak dulu begini, kakek dulu begini nggak bagus, kamu jangan, itu bisa sampaikan. Tapi jangan lupa, semuanya memberi pengaruh. Cara pendidikan ibunya 9 bulan di perut. Makanya kalau ada seorang ibu-ibu atau misalnya artis ya, kamu persiapan pendidikannya gimana? Aku akan menyiapkan anakku sekolahnya di global internasional begini-gini. Dalam hati saya ngelihat terlambat Neng. Karena apa? 9 bulan di perutmu itu kau sudah mendidik anakmu. Pendidikan pertama. Yang kedua, 2 tahun menyusuimu itu sudah pendidikan dan pewarnaan daripada karakter anakmu. Kemudian setelah lahir. Jadi di perut ketika disusui setelah lahir. Kemudian sampai di usia 10 tahun lah orang tua punya hak mewarnai, memberi karakter sifat pada anak tersebut. Tetapi anak juga bisa merubahnya ketika di usia remaja dalam pencarian jati dirinya. Tapi jangan lupa darah itu berputar. Darah itu merah jenderal gitu kan. Darah itu berputar. Di anak itu ada darah kedua orang tua. Ya, maka darah ibunya, darah bapaknya mempengaruhi juga jalan anak. Tetapi jangan lupa apa? Ya, bahwa darah itu akan berubah ketika anak itu ternyata mampu dia menangkap dengan keimanan dan kecerdasannya, mencari lingkungan yang baru, pemahaman ilmu yang baru, kualitas dia naikkan, di upgrade sama dia. Maka ada orang yang orang tuanya nggak bagus, anaknya bagus. Dan saya perhatikan ada juga orang-orang yang bapaknya maling segala macam, anaknya justru malah anaknya soleh. Bahkan disebutkan juga ada anak kiai juga yang tidak soleh. Naudzubillah min dalik. Jadi tergantung bagaimana kita. Tapi yang terpenting secara umum jangan mengandalkan udahlah nanti yang penting bagaimanapun kita saat ini ibunya lagi ngandung, kan banyak pesantren di sini, insya Allah anak saya berubah. Lah kalau nggak dimasukin pesantren juga nggak bisa juga. Artinya apa? Kualitas dasar itu mempengaruhi sebagaimana bangunan rumah. Kalau pondasinya itu baik, kira-kira naik nggak tuh bangunan 2-3 lantai dengan kokoh? Naik, kokoh dia. Tapi kalau misalnya selupnya nggak kokoh, pondasinya juga lembek, pasti bermasalah pada tiang-tiangnya, pada dindingnya. Begitu juga pada diri manusia. Yang dimaksud pondasi dan selup itu adalah pemahaman daripada kualitas pendidikan keimanan. Mudah-mudahan kita belum terlambat Pak. Jangankan Bapak, saya aja masih terus membangun. Ya, Bapak ngelihat saya, wah Ustadz mah enak, Ustadz mah, dia nggak tahu, Bapak nggak tahu kalau saya masih terus resah. Masya Allah, kasihan ya? Iya, saya kasihan, saya butuh kasihan. Oke, ini ada pertanyaan gimana? Apa tuh? Kita bacain ya. Panjang bener itu pertanyaan. Iya, ini antara pertanyaan dengan cerita, tapi oke lah kita akan bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jika melenceng, sebenarnya nggak melenceng ini. Melenceng sedikit ya. Ada seorang anak laki-laki sekarang usianya 12 tahun. Sejak kecil tidak mendapat pendidikan dari ayah kandungnya karena sesuatu hal, kedua orang tuanya bercerai dan sekarang anak tersebut hidup dengan ayah sambungnya. Alhamdulillah ayah sambungnya sangat baik dan mampu menjadi orang tua yang diharapkan. Pertanyaannya adalah, apakah masa lalu yang traumatik yang terjadi pada anak dan ibu tersebut dan karakter buruk ayah kandungnya akan terus membayangi si anak dalam pencarian jati dirinya kelak? Dan bisakah posisi ayah kandung tersebut digantikan oleh ayah sambungnya? Yang saya tahu dalam pencarian jati diri, si anak tidak mencontoh orang dewasa yang berkaitan dengan dirinya. Si anak mencontoh dari orang dewasa yang berkaitan dengan dirinya. Harapan si ibu anaknya kelak tidak mencontoh menurunkan sifat buruk ayah kandungnya. Bahkan si ibu lebih berharap si anak menurunkan sifat baik ayah sambungnya. Oke, ya ini sebenarnya kalau di Indonesia ya, psikologis juga ikut bermain. Cuma Islam itu lengkap ya. Jadi kami Islam itu lengkap. Kalau sudah ada ikhtiar dari kedua orang tua,
Ya, secara umum memang ada istilah broken home ya, bener nggak? Ya, ketika orang tuanya ribut segala, adalah broken home. Broken home itu adalah bentuk pelebelan nama pada anak yang ketika dia melihat post-power syndrome, keadaan rumah tangga orang tuanya, jadi kedua orang tuanya, kemudian ternyata tidak ada yang menghandle atau anak sendiri itu tidak dewasa, belum ngeh, kemudian dia tumpahkan rasa kecewa dari orang tuanya itu kepada sesuatu yang tidak baik atau negatif. Tapi ketika anak itu ternyata ada antisipasi, berpisah kemudian bertemu lagi ibunya dengan jodoh ya yang baru Bapak sambung tadi disebutkan, kemudian ada penanganan, insya Allah tidak terlalu panjang masanya, karena anak-anak itu cepatlah bisa berubahnya ya. Ya, dan jangan lupa, ini kan yang ditanya sebenarnya apanya nih? Ya. Ada berapa poin? Ya penjelasannya, ya saya cuma ngasih kekuatan cuma satu lah, karena teknis mendidik anak itu berbeda, sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Yang jelas satu, pendidikan agama itu nggak boleh lepas. Yang kedua, ibu yang menyadari bahwa ini anak mengalami masa transisi pancaroba dari berpisahnya istrinya dari bapaknya itu sampai menuju memiliki ayah sambung, tuh pasti ada waktu yang membuat anak itu juga jeda yang panjang. Nah, tapi tidak ada yang terlambat. Jangankan keadaan itu, sampai takdir pun bisa berubah karena doa. Dan doa yang terhebat adalah doa orang tua. Dalam hal ini ibu. Ibu 3 kali daripada bapak. Sampai disebutkan dalam hadis itu, doa ul walidi liwaladihi ka du'ail anbiya lisairi ummatihi. Doanya orang tua, terutama ibu, sama dengan doanya wali Allah. Doanya dengan doanya Nabi. Doa ul walidi liwaladi, doanya orang tua kepada anaknya sama dengan doanya para nabi kepada umatnya. Nabi kalau doa mustajab nggak? Mustajab. Nah, ibunya aja banyak doa. Nah, kalau pertanyaan tadi kira-kira trauma segala, pasti ada traumanya. Tapi kalau orang tuanya berdoa, ya Allah, peliharalah iman Islam, akidah tauhid anakku. Ya Allah, jauhkan dia dari lingkungan yang tidak baik. Ya Allah, jauhkan dia dari pemikiran yang tidak baik. Ya Allah, berikan akhlak yang terbaik, akhlak sanah, karimah, azimah. Ya Allah, jadikan anakku anak yang bermanfaat, yang soleh, segala macam. Insya Allah nanti lama-lama ya post-power syndrome, traumanya itu akan terkikis. Ya, dan itu juga bagaimana dengan ayah sambungnya, ini menjadi sedekah. Anak yang tidak dilahirkan dari sebab darahnya, maka yang dia lakukan makan, nafkah itu jadi sedekah dan pahalanya besar sekali, dan jarang terjadi punya orang tua ayah sambung yang bisa baik kepada anak tirinya. Ya, mungkin kalau dari saya boleh ya. Yang pertama ini yang jelas bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang kecuali dengan apa yang dia sanggup untuk jalankan. Nah, jadi ketika si bapak berkelakuan seperti itu, sebenarnya adalah bagian yang pertama, ujiannya adalah untuk istrinya nih, mantan istrinya. Ya. Dan kita ambil, kalau tadi kan bicara mengenai jati diri, di situ tadi Kimo guru kita menjelaskan ada bagian yang disebut selalu berpikir positif. Nah, apa yang terjadi ketika Allah mengirimkan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya, maka sebenarnya ini adalah sebagai ujian dan sekaligus sebagai penguat. Si ibu bisa kuat ini lantaran apa? Ada bapaknya yang nggak benar, dan ibunya masih kuat bertahan untuk menjadi seorang wanita yang tegar. Jadi hadirnya seorang wanita yang tegar bisa jadi karena adanya laki-laki yang brengsek. Wah, Itu manajemen dosa itu. Itu manajemen dosa itu. Nah, itu satu ya. Kedua, yang paling penting menurut saya adalah memaafkan. Ini yang kadang-kala berat. Jangan kemudian meneruskan kebencian kepada suami itu diturunkan kepada anaknya. Ini yang bahaya. Sekarang saya tanya mungkin ya kepada ibu yang ini. Bagaimana ibu mau diampuni, dimaafkan oleh Allah sementara diri kita tidak bisa memaafkan orang lain? Maafkanlah orang lain, maka Allah akan memaafkan diri kita. Biasa. Aduh, emang kalau menyelami ke peristiwa begini pasti akan lebih hebat lagi ya keluar suaranya ya. Ada Ustaz Idai itu. Iya betul. Ustaz Idai. Tapi ada satu Kimo, ini yang nggak bisa ya. Jadi gini Ibu, tadi kan apakah ini orang tua sambung bisa menggantikan? Ini maksudnya menggantikan ini apa? Kalau menggantikan dia kemudian menggantikan posisi itu nggak akan bisa.
Karena kan tetap aja bahwa orang ayah sambung itu bukan yang melahirkan. Ya kita nggak ngobrolin itu ya, tapi bicaranya tadi apakah derajatnya bisa sama kan pasti akan berbeda ya. Ya jelas itu jadi sedekah yang hebat lah. Iya. Ya. Musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhar. Orang bisa begini karena sebab ada yang menguji kan. Kalau nggak diuji kita tidak naik derajatnya. Ya, Allah juga kalau udah mencintai hambanya juga dia uji kan sebagai tanda cintanya gitu. Jadi apa betul sifat buruk orang tua itu pasti turun ke anak walau tidak pernah bersinggungan ya. Bersinggungan kan ketemu ya, bergesekan kan darah masalahnya. Ya. Ya, ibu kan tabung. Tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebenarnya kan cikal bakalnya dari ayahnya. Gitu. Tetapi ada beberapa hal lah ya, hidayah Allah, didikan orang tua, air susu ibu, kemudian akhlak di lingkungannya, kemudian pendidikan formal yang dimana anak kita masuk di dalamnya juga memberi pengaruh yang kuat. Ya, dan yang paling hebat adalah kekuatan doa tadi. Ya, kekuatan doa. Ya, saya pernah cerita ketika Nabi Musa bertanya, wahai Allah, siapakah nanti orang yang akan menjadi teman dudukku dalam surga? Hai Musa, kau pergi ke pasar, sampai di sana pasar, nanti kau ketemu ada anak muda yang sedang menjual daging. Nah, ternyata dilihatin oleh Nabi Musa itu anak muda sedang motong daging, selesai jualan dia masukkan beberapa potong daging ke dalam kantong, kemudian pulang diikuti. Ya, ketika diikuti ternyata dilihat ada satu bakul, ya agak besar, dilihat ada orang tua yang sedang digendong dimasukkan ke dalam, kemudian digendong anak itu. Ya, kemudian masuk dalam rumah ditanya itu siapa? Itu ibuku. Ibuku sudah tua renta, dia tidak bisa berjalan, kemana-mana harus aku bawa. Kemudian disuapi sambil makan, ibunya kemudian qomat kamit baca doa sambil disuapi qomat kamit baca doa. Ditanya, apa yang kau baca setiap kau disuapi oleh anakmu? Aku berdoa kepada Allah. Apa doamu? Allahumma ja'al ibni jalisan ma'a Musa fil jannah. Ada yang menyebutkan dalam riwayat, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku teman duduk Musa di dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi doa ibunya ini membuat anaknya menjadi teman duduk karena tadi baktinya anak pada orang tua. Subhanallah. 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 Saya dikit mungkin kasih contoh Hikimo ya. Kemarin saya baru ngobrol dengan salah seorang ustadz yang dia ini membina anak-anak pang. Nah, berdasarkan analisa dan memang apa yang dia dapatkan dari pengalaman anak pang itu, rata-rata anak pang yang ada di jalan dengan kehidupannya yang suka-sukanya gitu, itu sebagian besar mereka memiliki keluarga yang broken home tadi, dan dia benci misalkan kepada ayahnya, bahkan sampai dia itu masih teringat bagaimana ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya. Akhirnya dia melampiaskan dirinya, dia keluar dari rumahnya pergi demikian saja. Nah, ini ternyata masih bisa ditreatment. Saya salut sama teman saya itu, Ustadz Ambia tuh, ngurusin anak-anak pang. Dan ternyata, nah ini nih Pak, tadi kalau kita ngambil proses ya, anak pang juga sama, di usia SMP sampai SMA 20-an itu dia memang lagi nyari, betul-betul ingin nyobain apapun gitu yang ada di jalan. Nah tapi yang udah mulai usia 25 ke atas, ini orang udah capek dengan kehidupan jalan. Akhirnya dia sekarang ingin mencoba untuk apa sih yang gue lakukan? Nah, kenapa kemudian akhirnya treatmentnya adalah melibatkan ya anak-anak pang yang sudah dewasa atau tua ini untuk tetap terlibat di anak-anak yang muda. Kenapa? Karena membimbing junior. Dia yang bisa membimbing dan beri contoh. Gue dulu pernah kayak lu gitu. Iya, karena dia yang tahu dan menjalani kan. Oke, jadi itu by proses ya Pak. Karena pendidikan yang paling sangat kuat tuh sebenarnya di usia 7 tahun tadi. Makanya sampai pendidikannya, perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, terus kemudian pukullah mereka ya ketika tidak melakukannya di usia 10 tahun. Jadi batasnya 10 tahun Pak. Lewat 10 tahun kalau di pembiaran, maka nggak kokoh. Patokannya sholat. Maka semua kebaikan apapun patokannya sholat. Ketika
sampai usia 10 tahun tidak dipaksakan sampai dengan disiplin, ya, maka kebaikan apapun tidak akan bisa dilakukan kecuali memang karena hidayah dari Allah. Gitu. Bapak-bapak pernah menyaksikan mungkin keluarga kita, saudara kita yang dia sampai umur 30 belum sholat. Pasti perjuangannya berat ketimbang anak yang dari kecil dia sudah dididik sholat. Makanya bersyukur bahwa Bapak, andai waktu umur 10-15 tahun orang tua kita nggak maksain kita sholat, ternyata sekarang di usia ini kita bisa rapi sholat, bersyukur kepada Allah. Karena susah Pak. Umur 10 tahun kita belum diajari sholat, ya. Kemudian ternyata kita paham kehidupan harus kita ibadah. Umur 20, 30, 40 ternyata kita ya baru mulai sholat. Dan bisa melakukannya istiqomah, bersyukur kepada Allah. Karena sebenarnya susah, gitu. Ya susah, bersyukur pada Allah. Ya mudah-mudahan proses pencarian jati diri yang paling dasar sekali adalah menundukkan hati, jiwa, raga, fisik dan iman itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Baik, silakan bapak-bapak yang berada di sini yang ingin Kita bertanya. minta nih Ustadz Hidayat ini untuk Oh, ngomong Ustadz nih. Hidayat, ya. Oke, Ustadz silakan. Nur Hidayat. Nah, Ustadz Nur Hidayat mana nih? Buka dong. Nah, beliau ini orang Bekayon. Jasnya keren nih. Buka dong. Itunya apa? Wus, nggak dipakai kacamatanya nih. Ganteng juga. Ya silakan Ustadz Hidayat. Ini Ya udah dong, ini terdengar. dong tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini di rumah nih. Di rumah yang muda. Di rumah yang muda. Ya saya muliakan guru kita Ustadz Mohai, dan guru kita Ustadz Agus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat walafiat buat antum sekalian dan para jamaah di majelis. Tadi bicara pendidikan anak ya, Ustadz Mohai, Ustadz Agus ya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Mohai bahwa pendapat saya pribadi dan berdasarkan apa yang kita baca dalam teks agama, kalau saya punya 3 kiat dalam mendidik anak ya. Pertama, doain, banyakin doa buat anak. Kebanyakan doa-doa dalam Quran kayak doanya tadi ya kan, Robbi habli minas sholihin, kemudian Robbi ja'alni sholat wa min dzurriyyati dan lain sebagainya. Kemudian banyak doa-doa yang Allah abadikan dalam Quran itu sebagai langkah awal untuk kita bisa menciptakan, melahirkan anak-anak yang saleh dan soleha. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah uswatun hasanah. Tauladan yang baik, tentu saja yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya, baik bapak ataupun ibunya. Oh tadi ditanyakan oleh siapa itu namanya, Meme siapa tuh ya? Bume. Yang bapak sambung gitu ya. Ya, andaikan bapak sambung itu mencontohkan tauladan yang baik kepada anak sambungnya, insya Allah apa yang dikhawatirkan itu tabiat bapak kandungnya akan nempel ke anak, mungkin akan bisa ditutupi dengan uswatun hasanah yang ditampilkan oleh bapak sambungnya. Ya, gitu. Jadi ini yang paling penting adalah bagaimana memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak itu gitu. Di samping mendoakan, kemudian uswatun hasanah itu yang dikatakan dalam maqalah ya apa namanya, lisanul hal absah misalnya maqal kan gitu. Jadi dakwah dengan contoh, dakwah dengan perbuatan itu lebih tajam dibandingkan dengan omongan gitu kan. Nah itulah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau dakwah dengan akhlak, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan retorika, dengan pidato dan sebagainya. Dengan akhlak beliau yang begitu kemudian dapat merubah sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tidak lupa yaitu dengan biaya gitu. Jadi anak udah kita doain, contohin, biayain, jangan lupa. Artinya apa?
berikan mereka pendidikan yang terbaik, yaitu dalam lembaga-lembaga sekolah yang notabene yang mempunyai komitmen dalam agama. Jadi pengajian, TPA, TPQ, atau mungkin pesantren itu adalah salah satu bentuk pembiayaan yang terbaik buat anak-anak kita. Insya Allah dengan 3 kiat ini, doain, contohin, dan biayain. Itu Ustaz Mohai dan Ustaz Agus ya, sedikit kata. Wah, Oke, makasih. berarti dan itu Hidayah. akan membentuk jati diri. Ya, itu jadi kaitannya tadi. Insya Allah. Jadi Ya. insyaallah. Baik. Apa Baik, yang- makasih Ustaz Hidayah. Jadi sebenarnya kan pembahasan Sama, kita ini kan sama. membentuk jati diri. Kemudian melebarlah kepada anak-anak Betul. ya, sampai masa senja. Dan yang disampaikan oleh Kiai Ida ini ya, mensupport bagian daripada proses pembangunan jati diri. Baik itu di masa muda atau buat kita yang di usia seperti ini. Ya, kita ini sama kan sebenarnya satu gelombang lah Pak ya. Nah, tadi sebutkan ya lisanul hal afdolu min lisanil makol atau afso min lisanul makol. Jadi bahwa memang orang tuh mau yang tua muda kalau dicontohin insya Allah. Makanya saya kadang minta maaf juga bapak-bapak kalau ada contoh-contoh sebagai guru ini nggak bagus ya dibuang, dimaklumin lah. Ambil yang baik-baiknya aja. Ya seperti ceramah para kiai itu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya kan gitu. Yang khutbah, yang dengerin ternyata ngantuk tidur. Itu ya dipraktekin ketika ngambil sendal pulang dari Jumatan. Nah artinya ya yang disampaikan oleh Kiai Ida ini bahwa 3 hal tadi, ya mendoakan, kemudian memberi contoh dan membiayai pada generasi muda anak-anak kita, insya Allah ya akan membentuk jati diri yang baik di masa mudanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada Pak? Kalau sudah tidak ada, ini juga waktu sudah jam 21.40 ya. Tidak terasa ini. Ya. Kita sudah berbincang dan sudah banyak hal yang kita dapatkan. Kan di share yang tadi sudah di ini apa? Ya. Di monitor, di share di chat. Kalau sudah tidak ada, mungkin sebagai Dari closing dari yang Zoom-nya lagi nggak ada. yang lain silakan yang di Zoom ya. Jangan sampai nanti setelah selesai baru waduh sayang saya nggak nanya gitu. Ya bisa nanya, artinya kalau punya masalah yang nggak usah dijelasin masalahnya, bisa dianggap itu masalah ini adalah masalah orang lain gitu. Ya toh kita juga nggak akan bertanya gitu, maksudnya menggali ini masalahnya masalah siapa, nggak begitu. Yang penting kita adalah mengambil ibroh, menggali ataupun mencoba mencari solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan baik oleh bapak-bapak yang ada di Kopi Uduk maupun juga bisa dimasukkan dalam grup Majelis Kopi Uduk untuk file tadi membangun jati diri di usia muda dan usia senja. Ya. Dan ini berlaku untuk semua, buat bapak-bapak juga buat kami sebagai narasumber lah ya pada setiap pengajian malam Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saya kira sudah cukup ya Kimo ya. Ya. Ya silakan kita akan tutup Ya, langsung. sekalian sama-sama setiap kita tidak ada pernah putus untuk bisa berharap lebih baik dari setiap saatnya. Ya, karena yang terbaik adalah umat dari Rasulullah dan hambanya Allah adalah selalu mencari yang lebih baik dalam kualitas kehidupan, baik itu ibadah, akhlak, perilaku, sikap, bahkan hati kita semakin baik. Ya, karena yang dicari oleh Allah adalah proses kita dan bisa pulang kampung dalam keadaan husnul khatimah. Wa'afanni kan astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan dengan tema ini membentuk karakter, kualitas, spek daripada diri kami menjadi lebih baik untuk keluarga, lebih baik untuk manusia, lebih baik untuk agamamu ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, salat kami lebih baik, ibadah kami lebih baik, sedekah kami lebih baik, hati kami terjaga lebih baik, sehingga jati diri yang kami bangun, jati diri yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sambungkan tali kasih di antara kami ini, sesama jamaah, sesama tetangga, sesama warga, sesama anak bangsa, sesama
umat sesama hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tatap kami semua yang hadir ini ya Allah, saling bergandengan tangannya, hatinya, jiwanya, dari dunia sampai nanti di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu serta Kiai Dai. Iya makasih Kenda ya, masih gabung ya? Ya tadi sore ketemu kita di Cibinong, Cibinong di Bekasi Dep. Kenapa jadi Cibinong? Ketemu kita, pikirannya di makanya kita Cibinong. minta hadir nah, ngeramein lah. Masya Allah. Ya, kemuliaan Sisa TV, dua dai berbagi dikunjungi oleh Kiai Dai yang insya Allah selalu akan menjadi tetangga. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Allah tidak hanya melihat seberapa banyak materi yang kau miliki, seberapa ganteng engkau, seberapa banyak mobil yang engkau punya, tetapi Allah lihat adalah seberapa manfaat apa yang kau miliki. Dan walaupun pada saat ini di usia senja, tetapi apabila kita masih bisa memberikan manfaat, maka itu yang dihargai Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa, karena biar bagaimanapun pada saat ini yang bisa kita lakukan itu yang akan dinilai. Allah tidak melihat lagi apa yang belum kau lakukan dulu, tetapi bagaimana kita bisa melakukan dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Amin. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa kembali minggu depan. Wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang disponsori oleh